チしたい。嫌だね。 Oh Allah the Almighty, Allahu Allah. Jenggotku cukur, cewek SMA ku pungut. Anime Higehiro adalah anime yang bercerita tentang Yoshida, seorang om-om set boy pekerja kantoran. Yang mana baru aja nih anime mulai udah patah hati aja anjir. Di tengah keadaan yang sedih itu, Yoshida ini bertemu dengan cewek SMA yang lagi nongki di persimpangan jalan. Cewek ini bernama Sayu. Yoshida pun memungutnya dan merawat si Sayu ini di tempat dia tinggal. Ya, begitulah kira-kira pembukaan untuk anime ini. Selama gue nonton anime ini, gue sangat terkesan dengan ketebalan iman nih MC. Coba aja gue di posisi nih MC, udah digedor-gedor FBI itu pintu rumah gue. Awalnya gue ngira nih MC adalah om-om sad boy. Tapi setelah berjalannya cerita, nih MC kenapa jadi nyerempet ke harem jir? Dan juga walaupun terkesan naif, Yoshida ini dapat dijadikan panutan bagi kalian para bujang yang tidak bisa menahan nafsu kalian. Tirulah MC kita ini, tampan, mapan, dan beriman. Oke, selanjutnya kita akan membahas jalan cerita anime ini. Di suatu hari, MC kita ini mengajak teman kantornya, atau lebih tepat bisa dibilang senior di kantornya untuk makan malam. Nah, di sini MC kita memberanikan diri untuk mengajak seniornya ini yang bernama Goto ini untuk mampir ke rumahnya. Tapi sayangnya MC tampan kita ini harus ditolak dan mengalami patah hati. Karena patah hati, MC tampan kita ini menghibur diri dengan minum-minum sampai mabuk. Lalu di saat perjalanan pulang, dia bertemu dengan cewek SMA yang lagi duduk di persimpangan jalan. Dengan keadaan setengah sadar karena mabuk, MC kita ini pun memungut cewek bernama Sayu ini. Sesampainya di tempat si MC kita langsung terbaring di kasur dan memutuskan untuk tidur. Namun nih cewek malah ngerayu MC tampan kita ini untuk mantap-mantap. Emang lo nih anak. Tapi karena MC kita ini tampan, mapan, dan beriman, dia tidak tergoda dengan rayuan Sayu dan lebih memilih untuk melanjutkan tidurnya. Saat hari sudah pagi, MC kita terbangun dan kaget. Kenapa ada bocil SMA di rumahnya? Ya, mungkin karena kemarin MC kita mabuk dan setengah sadar, jadi dia tidak ingat saat dia memungut nih anak. Karena si Sayu ini tidak berhasil membujuk Yoshida untuk mantap-mantap, maka si Sayu ini pagi harinya memasak sop miso untuk Yoshida. Setelah selesai makan, MC kita pun mulai bertanya tentang si Sayu ini. Ternyata, Sayu ini kabur dari rumahnya yang sangat jauh dari tempat tinggal Yoshida. Dan kaburnya pun sudah sekitar 6 bulan yang lalu. Dan untuk bisa bertahan hidup selama 6 bulan itu, nih cewek menginap di berbagai rumah cowok asing yang dia temui di jalan. Dengan menggunakan tubuhnya sebagai imbalan kepada cowok-cowok tadi. Mendengar hal itu, MC tampan kita ini pun mulai bersimpati. Dan memperbolehkan si Sayu ini untuk tinggal di tempatnya. Tanpa perlu imbalan mantap-mantap dengan nilon. Tapi disinilah masalahnya. Di Jepang itu, hal kayak beginian bisa berurusan sama pihak berwajib dan bisa masuk penjara. Kayaknya di Indonesia juga kayak gini ya. Namun meskipun begitu, MC kita tetap membiarkan Sayu tinggal bersamanya dan memperbaiki sifat nya itu. Di rumah, Sayu melakukan berbagai pekerjaan rumahan seperti bersih-bersih, mensetrika baju, masak, dan lain-lain. Dan Yoshida pun semakin hari semakin perhatian dengan si Sayu ini. Mulai dari membelikannya kasur, membelikannya HP, dan memperbolehkan si Sayu ini untuk bekerja paruh waktu di tempat lain. Di tempat kerja, MC kita ini ternyata mempunyai junior seorang ciwi cantik yang juga suka sama nih MC. Namanya adalah Mishima. Walaupun Mishima ini sering bikin kesalahan pas kerja, MC tampan kita ini tetap sabar membimbing dan membantu nih cewek. Nah, karena hal inilah Mishima jatuh hati ke MC kita ini. Nah, pada satu waktu, Mishima ini bertanya kepada Yoshida apakah dia sudah punya pacar. Alasan si Mishima bertanya tentang itu, karena ada gosip tentang MC kita yang semakin hari semakin rapi, rajin mencukur jenggot, bajunya sudah disetrika, pulang tepat waktu, dan lain-lain. Namun MC kita menjawab kalau dia tidak punya pacar. Bahkan dia habis ditolak sama Mbak Goto. Mendengar hal itu, Mishima pun malah bersemangat dan bahagia. Pada suatu hari, Mishima mengajak MC kita ini untuk nonton film di bioskop. Setelah habis menonton film, Mishima dengan berani memeluk MC tampan kita ini. Adegan ini pun tanpa sengaja dilihat oleh Sayu. Sayu pun berpikir bahwa MC tampan kita ini sudah menemukan cewek baru dan akan mengusirnya dari tempat tinggal MC ini. Maka si Sayu ini pun kabur dari rumah MC kita dan menggalau sendirian di taman.
Nah, kebetulan lagi di tempat itu si Sayu bertemu dengan Mishima, dan mereka pun saling curhat. Tak lama setelah itu, Yoshida pun datang mencari Sayu dan mengajaknya pulang. Hal ini membuat Mishima tahu tentang rahasia MC kita, yaitu memungut seorang cewek SMA. Lalu di tempat kerja sampingannya si Sayu ini, yaitu di sebuah minimarket, Sayu mempunyai seorang teman bernama Yuki. Yuki ini kemudian mampir ke tempat tinggalnya si Sayu, dan ujung-ujungnya juga tahu tentang si Sayu ini yang tinggal bersama om-om yang bukan keluarganya. Namun karena Yuki melihat MC tampan kita adalah om-om baik hati dan penyayang, maka dia setuju-setuju saja dengan hal ini. Kemudian di tempat kerja sampingan Sayu ini, dia malah bertemu dengan salah satu cowok yang pernah mantap-mantap dengannya dulu. Lalu kemudian si cowok ini memaksa untuk berkunjung ke tempat Sayu tinggal sekarang. Sesampainya di tempat tinggal Sayu sekarang, cowok ini pun langsung mengambil kesempitan di dalam kesempatan dan menyerang si Sayu. Sayu yang sudah melawan sekuat tenaga pun akhirnya cuma bisa pasrah. Ketika akan mantap-mantap, datanglah MC tampan, mapan, dan beriman kita, Om Yoshida. Kemudian Yoshida pun mengusir si cowok ini. Lalu cerita berlanjut saat ada cowok tampan misterius yang datang mencari Sayu. Ternyata cowok tampan misterius ini adalah abangnya si Sayu. Abang si Sayu ini berhasil menemukan Sayu yang tinggal bersama MC beriman kita. Lalu terjadilah percakapan yang mendalam antara MC kita dan abangnya si Sayu ini. Di sini mulai terungkap kenapa si Sayu ini bisa kabur dari rumahnya. Sayu memiliki trauma karena dia terlalu cantik di sekolahnya, sehingga banyak cewek yang iri kepada Sayu. Meskipun begitu, tetap aja ada satu orang cewek di sekolah itu yang mau berteman dengan Sayu. Nah, karena si cewek ini tampangnya pas-pasan, si cewek ini pun mulai menjadi sasaran bully dari cewek-cewek yang iri tadi. Semakin hari, pembulian yang dilakukan pun semakin bertambah parah. Dan akhirnya si cewek ini pun tidak sanggup menahan perlakuan seperti itu dan memutuskan untuk bunuh diri dengan melompat dari atas gedung sekolah. Melihat temannya yang bunuh diri di depan matanya, Sayu pun menjadi trauma dan tidak masuk sekolah. Bukannya menyemangati anaknya, ibu si Sayu ini malah menyalahkan si Sayu atas tewasnya teman ceweknya tadi. Sakit hati karena perkataan ibunya, Sayu pun kabur dari rumah. Awalnya si Sayu ini diberikan uang oleh abangnya untuk menginap di suatu tempat. Namun saat uang itu habis, si Sayu ini pun malah berkeliaran tidak jelas mencari om-om hidung belang untuk memberinya tempat tinggal. Dari satu cowok ke cowok lainnya hingga akhirnya bertemu dengan MC tampan, mapan, dan beriman kita ini. Setelah mengetahui alasan Sayu kabur dari rumah, MC kita pun merayu Sayu untuk menyelesaikan masalahnya dengan ibunya dan mencoba kembali ke rumahnya. Dan juga MC kita ikut mengantarkan cewek maksud gue Sayu ini kembali ke rumahnya untuk membantu Sayu agar masalahnya selesai. Sesampainya di rumah, bukannya pelukan hangat seperti drama telenovela yang didapat, tapi malah tamparan pemecah dimensi yang didapatkan oleh Sayu ini. Setelah itu terjadilah diskusi hangat. Diskusi panas antara keluarga Sayu plus MC tampan kita. Dengan kemurnian hati dan pesona MC tampan, mapan, dan beriman kita ini, ibu Sayu yang jutek ini pun akhirnya bisa luluh hatinya. Bahkan MC kita sampai sujud di hadapan ibu-ibu jutek ini, demi demi Sayu yang cantik ini. Kemudian masalah pun sedikit teratasi, dan si Sayu pun kembali tinggal di rumahnya. Ya, setidaknya sampai si Sayu ini lulus SMA. Kemudian MC kita pun kembali ke rumahnya dan melanjutkan pekerjaan serta hidupnya. Dan 2 tahun pun berlalu. Anime ini ditutup dengan adegan bertemu kembalinya MC tampan, mapan, dan beriman kita dengan si Sayu di tempat pertama kali mereka bertemu. Ya, begitulah kira-kira jalan cerita anime Jenggot Kucukur Cewek SMA Kupungut ini. Lalu selanjutnya kita akan membahas seberapa nya si Sayu ini. Ya, gue mau bahas itu pada awalnya, tapi karena di luar rumah gue banyak fans Sayu yang sangat barbar dan sudah emosi melihat video gue, kita skip saja bagian ini. Di sini gue mau membahas tentang karakter MC tampan, mapan, dan rupawan kita ini dulu, Om Yoshida. Yoshida ini adalah pekerja kantoran yang bisa dibilang seorang pekerja keras, baik dan sederhana. Selama bekerja di kantor, MC kita ini sudah jatuh hati kepada seniornya yaitu Mbak Goto selama 5 tahun. Tapi ya, cintanya bertepuk sebelah tangan. Lalu yang gue suka dari MC ini adalah meskipun terkesan naif, tapi sifatnya itu bagus gitu. Suka aja gue lihat sifatnya gitu. Nggak terlalu brengsek, bertanggung jawab, dan perhatiannya itu tinggi. Udah gitu tahan godaan lagi.
Gue yakin cewek di dunia nyata itu nyari cowok yang sifatnya kayak MC tampan, mapan, dan beriman kita ini. Tapi ya, kita udah berusaha menjadi Yoshida. Cewek di luar sana malah jadi sayulon anjir. Selanjutnya ada Gotosan. Waifu tipe Onesan ini damage-nya nggak ngotak anjir. Sayu kalau dibandingin sama Goto ini, ya kalah jauh si Sayu ini. Udah cantik, seksi, pekerja keras, berwibawa, pintar, dan yang paling terpenting, masih suci. Nice. Gotosan ini jalan pikirannya susah ditebak. Awal episode dia ini nolak MC tampan, mapan, dan beriman kita ini dengan alasan dia sudah punya cowok. Namun beberapa episode berikutnya dia malah bilang kalau dia itu bohong tentang sudah punya cowok dan malah bilang suka ke MC kita. Kemudian di sini ada Mishima, seorang junior di kantor tempat MC kita bekerja yang juga suka dengan MC tampan kita. Tapi ya, entah karena kutukan rambut pendek atau entah MC kita ini yang tipenya tipe Onesan, Mishima harus merasakan yang namanya patah hati. Dan yang terakhir yang mau gue bahas di sini adalah si Sayu. Sayu ini remaja labil yang kabur dari rumahnya dan memiliki pikiran yang sangat pendek. Padahal si Sayu ini punya abang yang sangat bisa diandalkan. Tapi ini anak malah keluyuran mencari om-om hidung belang. Masih untung nih anak ketemu sama MC tampan, mapan, dan beriman kita. Coba ketemunya sama karakter berambut legend seperti ini. Udah habis nih anak. Oh, dan ya, meskipun sifatnya kayak gitu, ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Seperti, ketika menghadapi masalah, sebaiknya kita berpikir dengan tenang dan jernih sebelum bertindak. Tidak mengambil jalan pintas. Dan kalau ada perilaku bullying itu ya dilawan lanjir. Jangan diam baik. Kalau nggak bisa dilawan, coba dilapor gitu ke keluarga atau pihak yang berwajib. Dan satu lagi, kalian para bujang setelah nonton anime ini, jangan sempat-sempatnya untuk berpikir memungut cewek SMA yang kalian temui di jalan. Apalagi kalian sekap tuh cewek di rumah kalian. Ingat para bujang, ini dunia nyata, bukan anime. Dan ya, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa dukung terus admin Mujang dan sampai bertemu di video berikutnya.